Oke. Udah, Pak. Oke, baik. Kalau Senin lalu kita bicara contoh yang perletakannya satu jepit. Kemudian ada beban terpusat di ujung satunya. Nah, kalau sekarang kita ini perletakan sederhana di atas dua tumpuan, yang satunya sendi, yang satunya roll. Kemudian seperti biasa, yang paling mudah beban terpusatnya di tengah. Jadi diketahui beam loading use double integration. Oke, the question of the elastic curve for segment AB of the beam. Oke, yang dicari a question of elastic curve. Kemudian deflection at B. Dan mencari yang poin C sudut di A. Sudutnya kan di sini. Kalau perletakan sederhana, sudut slope-nya di sini. Theta. Sementara defleksinya di tengah. Yang maksudnya yang kritis. Oke, jadi seperti biasa, yang pertama kita adalah membuat rumus momen. Oke, jadi sama saja ini dari X, dari kiri atau dari kanan sama saja, tapi mungkin dari kiri saja lebih familiar, seperti di MACTech. Oke. Coba Mbak Feby Zevanya ada di sini. Halo Mbak Feby Zevanya, ada di sini. Oke, Mbak Yuka Anastasia ada di sini. Ada, Pak. Oke, ini oke. Sebelum rumus rumus MX, ini reaksinya bisa langsung didapatkan, Mbak. Iya, Pak. Apa aja, Mbak, reaksinya berarti? Yang di A berapa, yang di C berapa? Kan cuma ada satu beban vertikal, jadi gampang. Yang di A itu setengah P, yang di B juga setengah P, Pak. Oke, P per 2 ya. Iya, Pak. Berarti rumus MX-nya sama dengan? MX-nya itu Kalau sama. dari kiri sama saja, ya. Berarti P per 2 dikali X, Pak. Oke, gini, gitu aja ya. Iya, Pak. Oke, sip. Jadi ini bebannya yang dianggap cuma yang terpusat. Beban sendiri, baloknya diabaikan. Untuk mempermudah saja. Oke, terima kasih Mbak Yuka. Selanjutnya, MX sama dengan P per 2X. Ini adalah rumus MX. Dan seperti yang kita lihat di tabel sebelumnya, tabel ini maksudnya, M itu kita tulis seperti ini. EI D kuadrat V DX kuadrat. Untuk rumus M. Jadi M adalah EI turunan kedua V terhadap X. Nah ini. Kemudian step berikutnya adalah mengintegralkan MX satu kali integrasi menjadi EI dV dx. Berarti kalau diintegrasi X kuadrat P per 4. Jangan lupa ada konstanta plus C1. Jadi ini integrasi pertama. Kemudian diintegrasikan kedua sekali lagi, jadi integrasi ketiga, EIV, EIdV dx jadinya EIV. Kemudian diintegrasikan jadi PX pangkat 3, 3-nya ke bawah jadi 12, C1-nya jadi tambah X, kemudian plus C2, tambah konstanta baru lagi. Jadi ini step yang di awal-awal harus kita set. Jadi saya kira sangat jelas untuk ini hanya matematika sederhana. Nah, kemudian kita set boundary condition-nya. Yang bisa kita lihat berarti yang diperletakkan. Karena kita dari kiri ya kita lihat yang di kiri saja dulu. Karena sudah ada perletakan. Kalau nggak ada perletakan berarti kita cari yang ada perletakannya. Kemudian boundary condition.
yang V sama dengan 0 dulu. V sama dengan 0 berarti ada di titik A dan ada di titik C. V sama dengan 0. Pakai A saja sudah cukup. Jadi V sama dengan 0 pada X sama dengan 0. Kemudian dV per dx. dV per dx itu kalau kita kembali ke slope, dV per dx adalah slope. Jadi kita cari yang 00. Ya, kuncinya cari yang 00 dulu. 00 berarti diperletakkan V-nya sama dengan 0, tapi diperletakkan dV per dx-nya tidak 0. Dia punya theta di sini. Yang dV per dx-nya 0 adalah di titik tengah bentang. Jadi di sini dV per dx-nya sama dengan 0. Pada X sama dengan L per 2. Jadi yang kita pakai adalah boundary condition V sama dengan 0 diperletakkan. Kemudian boundary condition theta atau slope theta sama dengan 0 di tengah bentang, yaitu dV per dx. Kalau ditulis rumus awalnya kan dV per dx. Oke, berarti kita sudah simpan dua boundary condition ini. Oke, jadi selanjutnya gampang. Berarti pertama kita cari C1 dulu. Cari C1 dulu. Kita cari di sini. Berarti kita pakai yang dV per dx pada X sama dengan L per 2 sama dengan 0. Jadi pada X sama dengan L per 2, berarti dV per dx-nya 0 sama dengan, oke, P, dengan P kali X. X-nya kebetulan adalah L per 2. Waktu dV per dx sama dengan 0, X-nya adalah L per 2. Jangan lupa kuadratnya per 4 plus C1. Maka C1 sama dengan min PL kuadrat per 16. Betul? Kita cek. C1 PL kuadrat betul. Min PL kuadrat per 16. Di sini ada pertanyaan sampai di sini? Saya sih bertanya, Pak. Ya, Mas Rabbani. Mas Imam. Saya masih bingung, Pak, kenapa kok di V-nya sama dengan 0, di X sama dengan 0, sedangkan dV nya sama dengan 0, di X sama dengan L per 2. Oke, jadi kuncinya kita cari yang sama dengan 0 semua, Mas ya. Kalau di titik A sama C, yang sama dengan 0 kan cuma V saja. Betul nggak, Mas? Ini paham nggak, Mas? Kalau di titik A sama C, hanya V yang 0. Tapi dia punya theta, slope. Ya, Pak. Oke. Nah, berarti kita cari yang sama dengan 0 lagi. Yang theta sama dengan 0, dia ada di bentangnya, ada di dalam bentangnya. Paling mudah ya di titik tengah. Di sini dia tidak punya theta, dia karena nggak ada rotasi di sini, Mas. Batangnya masih lurus-lurus saja. Ya, maksudnya dia memang melengkung, tapi melengkungnya adalah melengkung bukan karena rotasi, tapi karena memang lengkungan baloknya. Yang ada rotasi beneran kan hanya di ujungnya ini, sendi sama roll. Kalau dijepit kan gini. Di sini nggak ada rotasi, di sini nggak ada rotasi, rotasinya itu di sini kalau jepit. Kalau seperti yang kita lihat di contoh lalu. Nah ini, rotasinya ada di sini kalau dijepit. Kalau diperletakkan, di sini kan dia theta sama dengan 0, V juga sama dengan 0 kalau jepit. Tapi kalau diperletakkan sederhana, sendirol, di sini V sama dengan 0, V sama dengan 0, tapi tetanya tidak sama dengan 0. Juga di titik A, tetanya tidak sama dengan 0. Yang theta sama dengan 0 adalah di tengah-tengah bentang, theta sama dengan 0. Gitu, Mas Imam. Ya, Pak, cukup jelas, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Jadi kita kelompokkan yang sama dengan 0 sama dengan 0 dulu. Jadi V sama dengan 0, kemudian dV per dx sama dengan 0. Kemudian kita cari posisinya.
V sama dengan 0, posisinya ada di X sama dengan 0. Atau X sama dengan 1 juga nggak masalah. Paling gampang kan 0, nanti langsung ketemu. Jadi V sama dengan 0 pada X sama dengan 0, kemudian dV per dx sama dengan 0, dia ada di tengah betang, karena perletakan di atas dua tumpuan. Kemudian X sama dengan L per 2. X-nya berarti di tengah, yaitu L per 2. Kemudian C1 sudah ketemu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Mas Rehan, silahkan. Pak, untuk itu rumus momennya itu kita motongnya terserah atau gimana ya, Pak? Ini ya, Iya. rumus momen ini. Ya, dari kiri atau dari kanan kan terserah. Dari kiri kan rumusnya gimana, Mas? Kalau dari kiri. Ini kan per 2 kali X, Pak. Ya, kan cuma gitu, Mas. Betul nggak? Oh iya, Pak. Ya, pokoknya kita cari fungsi X, cari yang pakai fungsi X. Nggak perlu mikir potongan-potongan di mana. Yang penting mulai dari X sama dengan 0. Terserah X-nya bisa mulai dari kanan sama saja. Kan dari kanan juga P per 2 sama kali X. Kayak persis sama kayak di MATLAB, nyari rumus X. Karena kan ini cuma satu segmen. Nanti kalau dua segmen juga persis di MATLAB. Untuk titik A sampai B, MX-nya begini. Kalau titik C sampai apa, umpama ini ada lanjutannya ya, umpama. MX-nya beda lagi nanti. Kayak persis di MATLAB 1. Gitu Mas Rehan. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada lagi? Baik, C1 sudah ketemu, yaitu C1 dengan min PL kuadrat per 16. Selanjutnya cari C2. Cari C2 berarti dimasukkan aja yang V sama dengan 0. Maka X sama dengan 0. Gampang saja, berarti EI kali 0 sama dengan PX pangkat 3 per 12 plus C1X plus C2. X-nya sama dengan 0, maka 0. C1X plus 0, maka 0. Tinggal C2. Bentar. V sama dengan 0. Oke, betul. Maka C2 sama dengan 0. Betul. Berarti C2 memang sama dengan 0. Saya sempat ragu kok bisa 0, tapi ya memang 0. 0 plus 0, 0, terus C2, maka C2 ya 0. Berarti C2 juga sama 0. Sudah betul. Maka kemudian kita jawab poin B. Defleksi di titik B. Berarti titik B, rumus defleksi berarti yang ini. Defleksikan V. Pada titik B, berarti defleksinya V, EI-nya tetap masuk nanti. Kita tulis saja nggak masalah. EIV sama dengan pada titik B, P kali L per 2. Oh sorry, ini V ya. Sorry, saya nggak bisa dikontrol Z. Oke, misalnya dihapus manual. Oke, pointer option. Laser, tapi pen. Oke. EIV berarti kita mencari defleksi di titik B. Untuk poin B ini, pertanyaan B. EIV sama dengan 0, berarti pakai rumus, ya betul yang ini. Betul, tadi kok salah. X-nya berarti L per 2, pangkat 3, per 12 plus C1 kali L per 2 plus C2. C2 sama dengan 0 tapi. Nah, berarti nanti ketemu V sama dengan bla 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 ini, tulis kembali per EI. P-nya tulis P saja kalau memang di soalnya memang bentuknya variabel. L-nya tinggal ditulis L saja kalau soalnya memang bentuknya variabel. Tapi kalau nanti ada angkanya, disederhanakan dulu, di akhir baru diinputkan angka-angkanya. Biar gampang. Nggak usah ngitung banyak gini. Jadi kan dari rumus ini, EIV sama dengan bla bla bla, kita bisa nyari V di titik B dengan memasukkan X sama dengan L per 2, kemudian P-nya kalau ada dimasukkan, kalau nggak ada ya ditulis P saja, jadi variabel.
C1 sudah kita ketahui, kita hitung tadi, min PL kuadrat per 16, C2 sudah kita hitung sama dengan 0. Jadi tinggal hitung, ketemu V sama dengan bla bla bla, mungkin ada variabelnya P dan L. Jadi nanti ini tentu teman-teman hitung sendiri, tapi ini sudah dihitungkan. EIV kalau disederhanakan jadi gini, P kantor 3 per 12 min PL kuadrat X plus 16. Itu penyederhanaan dari ini. Kalau dihitung disederhanakan lagi, berarti V sama dengan bla 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 bla, EI-nya pindah ke bawah. Ini kalau mau disederhanakan lagi, tapi terserah teman-teman. Nggak perlu sederhana, nggak masalah. Tapi nanti biasanya di kuis, P-nya saya kasih nilainya. Jadi setelah teman-teman sampai ke bentuk paling sederhana, baru input supaya lebih gampang. Teman-teman bisa aja input dari awal gini, tapi kan lebih banyak hitungannya. Oke, ini di deflection di titik B. Kemudian yang ditanya lagi adalah slope at E. Slope at E berarti pakai rumus yang kedua ini. Ini yang rumus kedua, EI kali DV per DX plus sama dengan PS kuadrat plus 4 plus C1. Berarti tinggal masukin C1 sudah diketahui, kemudian di titik A X-nya sama dengan 0. Berarti ini dicoret saja, berarti EI DV per DX sama dengan C1 langsung. Ini. EI DV per DX sama dengan ini EI DV per DX. Ini saya tulis lagi biar gampang. EI DV per DX sama dengan PX kuadrat per 4. PX kuadrat plus 4 plus C1 per 4 plus C1. Yang kita cari adalah ini. Dia adalah theta. Kata lainnya adalah theta. Kemudian kalau di titik A berarti X-nya 0, maka ini 0 plus C1. C1 min sama dengan min PL kuadrat per 16. Maka theta A sama dengan min PL kuadrat per 16 EI. EI-nya kan pindah dari sini ke sini. Jadi theta A sudah terjawab. Langsung karena ini sampai dengan 0, maka mudah saja tinggal C1, maka theta A sama dengan min PL kuadrat per 16 EI. Ini karena soalnya memang variabel. Bisa saja soalnya nanti dikasih P sama dengan berapa ton, L-nya berapa meter, elastisitasnya berapa MPa, kemudian inersianya kan bisa ngitung sendiri. Misal bentuknya WF, teman-teman kan bisa ngitung inersia, baik lihat tabel, baca, ataupun ngitung sendiri kan bisa. Atau bentuknya persegi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, nah kemudian kita lanjut satu lagi, setelah itu kita latihan. Supaya kalau ada masalah atau ada yang dibingungin kita bisa tahu. Nah ini contoh pertama kalau perletakannya ada 2 sederhana, tetap statis tertentu tapi masih ada lanjutannya. Berarti kalau teman-teman ingat di Maktek 1 berarti teman-teman punya X. Di sini ada X1, di sini ada X2. Di sini MX punya rumus sendiri, di sini MX juga punya rumus sendiri. Jadi mirip-mirip di Maktek 1. Jadi kita coba pecahkan yang soal nomor 1. Ini soal nomor 2 divariasi lagi kalau mau bebannya dalam bentuk kurva seperti ini. Beban meratanya bisa saja, tapi mungkin teman-teman di Maktek 1 tidak terlalu familiar. Tapi nggak apa-apa, kita lihat nanti ya. Oke, jadi kita yang nomor 1, maka yang pertama adalah kita, ya betul, mencari ini dulu, reaksi dulu. Karena teman-teman nggak bisa langsung beban per 2. Teman-teman harus ngitung sima MA sampai 0, maka reaksi di titik C sebesar ini, reaksi di titik A sebesar ini. Di titik A 3 WL per 4. Di titik C 9 WL per 4.
Teman-teman sudah saya anggap sangat bisa menghitung reaksi, sangat mudah. Walaupun tidak dalam bentuk angka, ya masukin saja apa adanya. Q ya ditulis W, di sini beban merata W biasanya di buku Amerika. Kemudian L ya ditulis L saja, jadi hanya masalah variabel saja. Kemudian kita tinjau. Oke, kita tinjau posisi dari poin A sampai C. Dari poin A sampai C, rumus momennya adalah seperti ini. Jadi MX sama dengan ini momen positif, berarti AY kali X plus into dulu. Minus dulu karena ada W. Erase all offset. Oke, jadi kalau di titik saya gambar lagi, titik A sama titik B. A, B, C. Dari titik A sampai B, momennya rumusnya adalah MX. Kalau ini X-nya sama dengan AY kali X minus ini bentuk lainnya. Sama saja sebenarnya. Plus WX, X per 2. Udah gitu aja. Ya kalau di bentuk lainnya kan gini dulu. MX min AY plus, kemudian MX-nya pindah ruas kan AYX-nya jadi plus, WX-nya jadi negatif. Di sini ada yang nggak sepakat, rumus MX-nya seperti ini. Coba Mbak Feby Zevanya sudah datang? Belum datang. Oke. Mas Igusti Bagus ada di sini? Ada, Pak. Oke, ini sudah sepakat, Mas? MX-nya seperti ini? Sepakat, Pak. Oke. Oke, berarti tinggal masukkan. Tadi AY-nya berapa? Oh, oke, AY-nya 3WL per 4. AY. Maka MX sama dengan 3YL per 4 X minus WX kuadrat per 2. Berarti sudah sama, MX sama dengan 3W, ini WL ya. 3WLX per 4 minus WX kuadrat per 2. Ada chat sebentar. Oh Mbak Feby mic-nya bermasalah. Oke, enggak masalah. Jadi MX-nya sudah kita ketahui rumusnya. Berarti MX sama dengan EI kali D kuadrat V plus DX kuadrat. Mungkin penyebutan saya salah ya, cara nyebutan ini. Tapi biar cepat saja. Tapi kalau di forum-forum resmi, misal waktu ngajar matematika, ya mungkin sebutan saya salah. Turunan kedua V terhadap X. Kalau mau lengkap gitu, tapi kan terlalu lama. Baik, kita sudah punya ini rumus MX min WX kuadrat per 2 plus 3WLX per 4. Kemudian diintegralkan satu kali, integrasi. Jadinya ini dV per dx berarti min WX kuadrat jadi pangkat 3 per 3-nya jadi plus 6 plus 3WLX berarti 3WLX kuadrat per 8. Karena 4 kali 2 plus C1, oke. Kemudian EIV sama dengan min WX kuadrat per 24 plus 3WLX pangkat 3 per 24 plus C1-nya tambah X, kemudian tambah C2 lagi. Nah, kemudian kita lihat boundary condition-nya. Dia pakai 2. Jadi V sama dengan 0 di sini, juga V sama dengan 0 di sini. Nah, kita pasti bertanya-tanya, pakai V semua apa bisa? Kita coba dulu. Dia nggak pakai theta, dan V sama 0 di titik C, di titik A berarti X-nya sama dengan 0. Kemudian di titik C, X-nya sama dengan 2L. Ini kan L, L, L. Terserah yang ngasih soal. Misalnya ini L per 2, ininya L per 2, ya bisa saja. Tapi terserah. Jadi ini pakai V semua.
Kita lihat apakah memang bisa. Kemudian oke. Substitute X sama dengan 0 and V sama dengan 0 into equation B. Oke. Oke, yang pertama pakai ini karena yang boundary condition-nya pakai sama dengan 0, berarti pakai rumus yang ketiga ini kan. Kemudian pada titik A. Pada titik A berarti X sama dengan 0. Maka EI 0 sama dengan X-nya 0, ini 0, plus 3WX 0, plus 0 lagi, plus C2. Maka C2 sama dengan 0. Kita cek betul C2 sama dengan 0. Kemudian kita pakai rumus yang sama. Rumus yang sama pakai rumus nomor 3, ini 3, ini 2, ini 1. Kita coba di titik B, di mana X sama dengan 2L. Titik B, X sama dengan 2L, maka ininya X-nya diganti 2L, X-nya diganti 2L, X-nya juga diganti 2L. C2-nya sudah hilang, karena sudah diketahui C2 ternyata sama dengan 0. Maka C1 bisa diketahui, bla bla bla, sama dengan WL pangkat 3/6. Oke, jadi kalau kita lihat di sini, boundary condition-nya ternyata tidak harus pakai theta, bisa V semua, asal dicoba. Kalau teman-teman sudah latihan nanti bisa ketahuan. Pakai V semua ternyata juga bisa. Asal nanti C1-nya salah satunya C1 atau C2-nya salah satunya 0. Tapi nanti dicoba saja waktu latihan soal. Kemudian tinggal jawab pertanyaannya. Berarti pertanyaannya, the question sudah. Kemudian yang nomor B, defleksi di titik B. Defleksi di titik B berarti pakai rumus nomor 3, V. V di titik B berarti tinggal masukin X-nya adalah L di titik B ya. Jangan lupa di sini yang ngasih yang bikin soal L-nya adalah di sini. Berarti waktu di titik B X sama dengan L. Waktu di titik B. Berarti tinggal masukin X sama dengan L, X sama dengan L, W-nya ditulis W saja, C1 sudah diketahui, C2 sama dengan 0 bisa dicorek. Jadi C1 sudah diketahui. Oh ini, bentar, next. Ya ini. Oke, ini gampang. Kemudian kita cari yang di titik B saja. Ini sudah disederhanakan ya. Jadi awalnya ini disederhanakan jadi ini. Kalau teman-teman nggak mau menyederhanakan ya nggak masalah. Biarin ini. Yang penting nanti bisa ngitung VP. VP sama dengan ketemu ini. Misalnya langsung input angka ya nggak masalah. Tapi bisa saja soalnya nggak pakai angka. Hanya pakai variabel-variabel kan nggak enak kalau dilihat teman-teman cuma nulis sampai ini kan nggak enak. Jadi semakin sederhana, semakin baik. Nilainya semakin bagus. Tapi kalau teman-teman nulisnya hanya sampai ini, ya nggak mungkin saya salahkan, karena nggak salah. Coba memang kurang enak dilihat saja. Jadi kalau bisa disederhanakan, nanti kalau memang ada huruf-hurufnya, ada angka-angkanya P sama dengan berapa, atau W sama dengan berapa, kemudian E-nya sama dengan berapa, baru diinput di persamaan yang paling sederhana, supaya lebih gampang saja. Sekali lagi, kalau umpama teman-teman nulisnya sampai ini saja, ya nggak bisa saya salahkan. Karena memang benar. Cuma nggak enak dilihat saja. Kemudian pertanyaan selanjutnya disuruh hitung slope di titik A. Berarti theta di titik A. Berarti kita pakai rumus yang nomor 2 ini. Rumus slope. Yaitu dv EI dv per dx. C1 sudah diketahui. Tinggal masukin saja. X-nya sama dengan 0. Berarti ini gampang. Ini 0, berarti tinggal C1 untuk di titik A. Titik A, X sama dengan 0, maka ininya 0, maka tinggal ini. Ternyata theta A sama dengan min WL pangkat 3/6E. Jadi cepat saja. Ternyata pakai V sama dengan 0,
ternyata pakai boundary condition V sama dengan 0 di kedua titik tetap bisa. Tapi tetap nanti dicoba-coba. Kalau nggak bisa ya pindah pakai rumus theta. Oke. Nah ini nanti dulu saja. Kita bikin latihan yang soalnya bebannya bukan kurva, tapi lurus saja. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau gitu kita latihan soal saja. Saya bikin di sini saja. Oke, latihan soal. Bentar. Nomor 1. Kita bikin seperti ini. Oke. Cepet. Kemudian rumusnya bebannya merata ya, merata lurus saja ini, bukan kurva. Gambarnya kurang lurus saja. Oke. Kemudian baloknya punya properti EI, seperti standar saja pakai EI dulu. Kemudian di sini L, kemudian bebannya dalam bentuk W atau Q terserah, ya W saja. Berarti di sini titik A, sini titik B. Berarti pertanyaannya bikin persamaan kurva elastik. Ya 3 itu. 1 persamaan momen dv kuadrat per dx, d kuadrat v per dx kuadrat. Yang kedua, yang kedua dv per dx. Yang ketiga persamaan v-nya. Ini ada EI, ini ada EI juga, ini ada EI. Sama seperti contoh soal sebelumnya. Kemudian cari V di titik B. V itu deformasi ya, deformasi kan bentuknya gini. Ini V-nya, kemudian ini tetanya. Kemudian cari theta di titik B. Oke, itu nomor 1. Kemudian nomor 2. Nomor 2 saya bikin lebih aplikatif. Saya kasih angka. Sekali lagi, kalaupun pakai angka, tetap teman-teman ngerjainnya pakai variabel dulu. Sampai ketemu rumus paling sederhana, supaya gampang hitungnya. Nomor 2 pakai angka saja. Ini kepanjangan, oke. Ini titik A, titik B. Kemudian bebannya ini saja. Ini ada beban, dan di sini ada beban. Di sini P1 sama dengan misal 500 kg. Kemudian P2 sama dengan 200 kg. Oke. A, titik B. Kemudian baloknya berupa balok WF. Baja. Ukurannya 300, 150. Ini dalam milimeter ya. Milimeter, milimeter, milimeter. Yang sini 6 tebelnya, yang ini 9.
tebel atasnya 9, tebel badannya 6, di sini juga 9. Nanti berarti teman-teman ngitung E-nya berapa. E-nya diketahui ya, E baja berarti 200.000 MPa. I-nya ngitung sendiri ya. Ngitung sendiri atau pakai tabel. Tabel baja atau googling saja. WF 300, 150, 69 itu I-nya berapa milimeter pangkat 4. Saya nggak nyuruh teman-teman ngitung manual. Boleh pakai tabel, bisa googling, bisa langsung ketemu I-nya berapa, boleh pakai AutoCAD atau pakai SAP juga bisa. Nanti ketemu I-nya sebenarnya berapa milimeter per 4. Kalau ngitung sendiri kan terlalu lama. Oke. Itu baloknya sama, semua bentang baloknya seperti ini. Kemudian pertanyaannya sama, satu persamaan. Kemudian, oh ya, jangan lupa berat sendiri diabaikan ya. Berat sendiri balok diabaikan. Supaya nggak ada beban merata. Oke, yang nomor 2, cari V di titik, ini A, B, C, D-nya di sini ya. A1 lah, di titik A1. Di titik A1. Atau D saja biar nggak bingung. Ini titik D, di titik D. Kemudian cari theta di titik A. Jadi nanti teman-teman tetap rumusnya pakai variabel dulu. Kalau sudah ketemu rumus paling sederhana, baru diinputin angka-angkanya. Supaya mempermudah saja. Kalaupun diinput dari awal ya nggak masalah. Nanti agak lama hitungnya. Jadi 2 soal ini saja. Panjangnya yang nomor 2 apa? Oke, panjangnya belum ya. Terima kasih. Panjangnya ini 3 meter, ini 1 meter, Pak. Agak berantakan tapi nggak masalah. Jadi panjangnya 3 meter sama 1 meter. Jadi EI-nya sekarang pakai langsung profil. E-nya E baja 200.000 MPa, I-nya bisa ngitung sendiri, bisa pakai AutoCAD, bisa lihat Google, langsung cari tabel profil WF 300-150, nanti I-nya berapa, atau ngitung manual juga boleh kalau mau. Lewat AutoCAD, lewat SAP bisa. Jangan lupa hati-hati dengan satuan. Ini ada yang kilogram, ada yang MPa, diselaraskan satuannya. Kalau EI-nya dalam MPa, MPa kan Newton per milimeter persegi. Ya bebannya diubah ke Newton semua. Panjangnya juga dirubah ke milimeter semua. Jadi kuncinya hati-hati dengan unit atau satuan. Hati-hati dengan satuannya. Oke. Silahkan mulai dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, kemudian saya nggak respon, ditulis di chat dulu saja. Saya tinggal 15-an menit dulu. Ya nanti kita lanjutkan. Lanjutkan mengerjakan maksudnya.
Baik, coba yang belum selesai bisa raise hand. Yang belum selesai bisa tolong raise hand. Oke, masih banyak, nggak apa-apa. Silakan dilanjut.
Oke, baik. Di Classroom saya siapkan link submission-nya ya. Untuk ini tugas ini di foto atau di scan kemudian save as PDF. Jadi hanya submit PDF-nya saja. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nanti silakan dilanjutkan kalau belum selesai. Oh ya, untuk Senin depan kita kuis ya. Senin depan kita kuis. Kalau bentar, saya stop share. Materinya ini. Desain batang berdasarkan tegangan seperti yang kita latihan kemarin. Jadi desain batang berdasarkan tegangan dan deformasi metode garis elastis saja. Seperti yang teman-teman latihan sekarang. Jadi dua saja, dua subbab ini. Desain batang berdasarkan tegangan dan deformasi metode garis elastis. Atau metode integrasi langsung itu sama. Namanya isinya sama, namanya mungkin ada yang nyebut persamaan garis elastis, ada yang menyebut integrasi langsung. Jadi sama saja. Dua subbab itu. Desain batang berdasarkan tegangan, baik batang tekan, baik itu batang tekan tarik ataupun batang lentur. Seperti di latihan minggu lalu. Jadi silakan jika ada pertanyaan dulu, 5 menit lagi saya end meeting. Nanti hasil latihannya bisa disubmit di Classroom. Tapi untuk kuisnya saya nggak bakal pakai beban merata yang melengkung itu ya. Itu kan berarti integrasinya bisa 5 kali atau 4 kali. Di sipil itu sangat jarang beban seperti itu. Atau mungkin memang ada di seperti dinding penahan tanah, tekanan tanahnya kan segitiga atau kolam renang. Tapi nanti teman-teman bisa belajar sendiri kalau perlu. Kalau ini kan beban meratanya saja bentuknya sudah pakai fungsi, jadi nanti integrasinya lebih banyak lagi. Seperti di slide kalau teman-teman buka beberapa slide terakhir itu yang contohnya pakai beban merata tapi yang melengkung. Tapi enggak saya kuiskan, sebagai pengayaan saja. Barangkali nanti teman-teman perlu, sudah tahu PowerPoint yang harus dibuka. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya hitung 30 detik. Nanti disubmit saja hari ini, nggak perlu lama-lama dikerjakan, karena ini mungkin 1 jam, 1,5 jam cukup. Baik, kalau begitu saya tutup. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.